mengancam perpecahan antara NU dan Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbincangan tentang Habaib Ba'alwi rame terus di sosial media. Dan saya kepengin coba rileks, berpikir, coba kita muhasabah bareng-bareng ya. Yang patut kita garis besari pertama adalah Islam rahmatan lil alamin, berdakwah caranya santun dan damai agar kita bisa mengajak orang yang kita dakwahi. Kemudian catatan lagi yang harus kita garis besari adalah kita tidak boleh mengklaim diri kita paling baik, karena Al-Quran juga memerintahkan ya. Jadi kita semangat berbuat baik, tapi kita tidak boleh mengklaim diri kita baik. Ini sangat bisa jadi rujukan dalam kita bermuamalah di masyarakat ya. Jadi klaim-klaim kehormatan, klaim-klaim kemuliaan, itu silahkanlah orang lain mau mengklaim kita misalnya. Tapi memang naif kalau kita yang mengklaim sendiri. Kemudian dengan fenomena rame terus di sosial media yang akhir-akhir ini juga perbincangan lagi memperbincangkan Rhoma Irama yang mohon maaf dimarahi oleh HRS dan HBS, maka saya tertarik untuk mengungkapkan sesuatu di sosial media ini. Jadi masing-masing menyebutkan ayat yang menyebutkan bahwa artinya secara garis besarnya adalah Ahlul Bait itu disucikan gitu ya. Itu kita sepakat dan setuju Ahlul Bait ya, Ahlul Bait. Nah, Ahlul Baitnya siapa? Nah, ini yang menjadi tafsir nanti. Jangan sampai kita menafsiri Al-Quran sesuai dengan kehendak kita. Yang jelas, yang sudah qat'i, yang sudah jelas-jelas Ahlul Bait, ya keluarga Nabi siapa? Istri-istri Nabi. Kemudian siapa? Hasan Husain, anak Nabi Fatimah, Hasan Husain cucunya, Ali menantunya. Ya, Ali karamallahu wajah, itu pasti qat'i. Karena itu langsung siapapun tidak ada yang bisa mengelak kecuali orang yang tidak beriman. Tetapi setelah itu perkembangan keturunan yang sudah lama, begitu lama, memang itu ada celah untuk memperdebatkan. Jadi dalam istilah saya, kalau boleh menggunakan istilah itu, debatable gitu ya. Jadi Habaib Ba'alwi yang saat ini dianggap sebagian orang dituntut untuk membuktikan keabsahan tentang keturunan Nabi itu, ya memang ada celah untuk itu. Tapi saya juga di sini saya tidak mau berpihak di mana-mana. Bukan saya cari aman atau apa, tapi benar saya cari aman dunia akhirat. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu tidak menimbulkan permusuhan, kita berstatement bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi ya, yang jelas Ahlul Bait yang sudah qat'i, yang sudah pasti tetap, yang bagaimana orang sering ucapkan merujuk ayat Al-Quran yang bahwa keluarga Nabi itu disucikan, wa yutahhirukum tathhira ya, itu adalah yang sudah qat'i, adalah istri-istri Nabi, anak Nabi yaitu Fatimah, kemudian karena yang selainnya itu meninggal saat kecil, Qasim, Abdullah ya, itu sudah meninggal sejak kecil. Tapi kalau Fatimah itu sampai mempunyai anak yaitu Hasan Husain. Lah, inilah yang sudah Ahlul Bait yang saya kira sudah qat'i, yang termaktub di dalam Al-Quran adalah istri-istri Nabi. Yang kedua adalah anak Nabi yaitu Fatimah Zahra, kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai menantu, kemudian Hasan Husain sebagai cucu. Nah, jadi itulah yang sudah qat'i. Tapi kalau selain itu, saya kira memang ada ruang untuk diperdebatkan. Apakah itu rujukannya benar-benar valid, atau misalnya tentang penentuan nasabnya itu benar-benar valid atau tidak. Karena mohon maaf, di masyarakat itu
banyak pertanyaan ya, karena Nabi itu orang mulia, basyarun lakal basyar bainal yakuti wal hajar. Maka bagaimana kita bisa meneladani keteladanan beliau dan bisa menjaga marwahnya beliau, bisa menjaga kehormatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi saya kira pun orang tidak usah terlalu reaktif kalau misalnya ada orang tidak setuju dengan pendapat saya, karena apapun itu, ada orang beriman, ada orang tidak beriman, ada surga, ada neraka, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Itu sudah keniscayaan dalam kehidupan. Maka saya menghimbau agar itu tadi yang saya ucapkan ya, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kemudian kita kalau baik juga tidak perlu memproklamirkan orang baik. Mohon maaf, kalau kita di pribumi ya, mohon maaf ya, saya bawa kata pribumi tidak ada bermaksud apa-apa, tapi maksudnya untuk for example aja, buat contoh. Contohlah, anak kiai di Jawa Timur misalnya ya, itu kan dipanggil Gus. Tapi mohon maaf, kalau seorang anak kiai itu memanggil dirinya sendiri sebagai Gus, saya kira juga itu naif, kurang pantas, kepantasannya kurang. Maka yang perlu dititik beratkan adalah apa? Bagaimana kita bisa menjaga kehormatan, keilmuan, kesolehan para pendahulu kita. Ini yang substansinya adalah ini. Ya, substansinya adalah ini. Orang mau mengakui, orang mau tidak mengakui, itu terserah orang lain. Toh, mohon maaf, sejahat-jahat orang apapun di dunia ini, pasti kok ada yang cocok. Dan sebaik apapun itu orang di dunia ini, pasti kok ada yang tidak cocok. Ya, jadi enjoy aja menanggapi kehidupan ini. Kalau tentang nilai-nilai kehormatan yang ada pada diri kita, kita tidak usah yang mencari kehormatan itu sendiri, tapi bagaimana kita dengan perilaku-perilaku kita mencari ridho Allah. Toh orang mau menghormati kita, ya fadol ya. Tapi kalau orang tidak mau menghormati kita, ya itu hak mereka. Kita tidak boleh paksakan. Kemudian dakwah juga kita harus dengan santun, tidak boleh sering mengutuk. Ya, kita harus berani dalam kesalahan-kesalahan kita itu mengkontrol, ya, muhasabah. Kalau ada yang tidak baik, kenapa harus dipertahankan? Saya kira itu ya. Jadi yuklah masalah ba'alwi, masalah habaib ini kita hadapi dengan kepala dingin saja. Misalnya kita tidak sepakat dengan Kiai Imad tentang tesisnya, ya sudah, kita tidak usah mengikuti. Toh masing-masing punya pengikut, ya santai saja, enjoy saja. Ya, yang terpenting adalah Islam merangkul, bukan memukul. Islam menyikapi kezaliman pun harus dengan ilmu, tidak boleh dengan emosi. Saya kira saya harus objektif. Di masing-masing tempat masih mengedepankan, ya bukan masih mengedepankan, tapi masih terbesit hawa nafsu yang terlalu besar. Maka saya kira itu tidak akan menemui titik temu, tapi justru itu akan melebar menjadi kobaran, dalam tanda petik kobaran api dalam persatuan dan kesatuan kita, mengancam keutuhan persatuan kita. Kita sudah sangat lama memang ya tentang kita menghormati siapapun. Itu Islam juga sudah mengajarkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumal akhir fal yukrim dhaifah. Bagaimana kita, jika kita ingin dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala iman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu. Fal yakul khairon aw liyasmut fal yukrim jaroh. Bagaimana kita harus memuliakan tetangga tanpa memandang bulu status sosial tetangga itu. Jadi saya kira kita perlu kembali kepada kelurusan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jangan sampai kita punya semangat kebaikan namun kita terjebak mengaku yang paling baik.
Memang fenomena ini yang tidak ikut berseteru adalah, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud mengkelompokkan orang-orang atau menggolongkan kelompok-kelompok ya. Memang Salafi Muhammadiyah di sini tidak punya kepentingan, karena apa? Mereka dari awal mereka menganggap ini adalah tidak hulu ya, dengan mereka itu tidak melebih-lebihkan penghormatan kepada seseorang, dia itu menganggap tidak hulu ya. Itu ya kita hormati saja. Dan dalam ramenya tentang habaib dan ba'alwi ini, mereka tidak ada kepentingan ya. Justru yang kita sayangkan itu mengancam perpecahan antara NU dan habaib. Karena habaib ba'alwi ya memang NU paling terdepan menghormati, tentunya bukan strukturalnya ya, tapi kulturalnya. Dan saat ini NU kulturalnya termasuk Kiai Imad, gak tahu itu termasuk struktural atau enggak di Banten ya. Kemudian Gus Fuad, kemudian Kiai Syarif Rahmat, kemudian siapa lagi, Gus Abbas, putra Kiai Haji Fuad Cirebon, itu justru yang meminta untuk kajian ilmiah ini dibuktikan. Jadi dari NU yang mengembangkan penghormatan terhadap habaib ba'alwi, oleh NU diminta untuk kajian ilmiah ini segera dituntaskan. Monggo sahabat-sahabat Al-Fat Santero Jagat dimanapun berada, sekali lagi ini celah buat kita itu sangat luar biasa. Celah namimah, celah adu domba, bisa menjadikan celah macam-macam, celah yang negatif. Maka kita jangan sampai kita semangat kebaikan namun kita terjebak, kita mengklaim orang-orang yang paling baik, justru itulah kita orang yang tidak baik. La ikroman illa karimun, la ahanan illa laimun. Orang yang suka memuliakan orang lain adalah orang mulia, yang suka menghinakan orang lain adalah orang hina. Siapapun mereka, siapapun itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultanul Ghaibi anta imamul hadra sultanul Ghaibi